Halo semuanya, selamat datang di acara Polemik, Pojok Literasi Komik. Video kali ini kita akan membahas komik Amerika dengan judulnya Hellboy. Mungkin buat teman-teman di sini udah nggak asing ya, terutama buat kalian yang suka dengan film ya, karena Hellboy ini juga pernah difilmkan beberapa kali teman-teman. Dan asal kalian tahu, komik ini saya dapetin di tahun 2010. Waktu itu saya usia remaja anak SMA gitulah ya. Nah, waktu itu memang lagi booming, lagi hype-nya di Indonesia dengan komik-komik translatean dari Amerika, teman-teman. Terutama dengan yang berbau superhero. Nah, Hellboy ini terutama yang saya dapetin. Nah, entah nggak tahu kenapa, saya alasannya langsung aja milih Hellboy series yang kedua, teman-teman. Jadi bukan beli yang pertama dulu. Nah, komik Hellboy ini diterbitkan di Indonesia ada 3 edisi ya. Dan ini yang saya pegang ini edisi yang kedua. Oke, dan asal kalian tahu lagi, harga yang saya dapetin ini memang harga yang paling murah, 45.000. Dan kenapa saya review sekarang? Karena saya lihat di toko online terutama, komiknya ini udah dihargai begitu mahal, teman-teman. Udah digoreng banget. Nggak tahu kenapa, bahkan saya nemuin di harga paling murah itu mungkin harga di bawah 200.000 ya, 150 mungkin ya paling murah. Dan yang paling mahal itu bisa sampai 3 juta. Coba bayangin ya, karena apa alasannya nggak tahu. Mungkin buat kalian yang tahu ya, atau mungkin yang suka koleksi barang-barang collectibles, kayaknya kalau dipikir lagi nggak worth it ya buat harga segitu gitu. Karena kalau yang kalian tahu ya apa yang mau dimahalkan gitu. Walaupun ini memang udah jarang dan langka, teman-teman. Ya. Oke, nggak perlu lama lagi, kita akan lihat dulu review bagian covernya ya. Di sini ada nama penerbit Indonesianya, terus di sini ada judulnya. Terus cover komiknya ini Dove ya. Dan ini ada art visualnya, gaya-gaya unik ala-ala Mike Mignola ya. Ini nama pengarangnya. Terus ini nama judulnya di series kedua ini berjudul With the Devil ya. Oke, terus di bagian belakang seperti biasa komik pada umumnya di sini ada gambar, terus di sini ada deskripsi singkat tentang buku edisi kedua ini. Jadi si Hellboy ini lagi mencari atau diperintahkan sama kantornya ini untuk mencari seseorang jasad ya. Namanya Vladimir Gyures. Nah, si Vladimir ini adalah vampir pertama katanya ya. Oke, nggak perlu lama lagi, kita akan buka bukunya sambil saya ceritain ya. Komik Hellboy itu nyeritain apa sih gitu. Oke, di halaman pertama sudah berwarna nih teman-teman. Nah, seperti biasa ya, berwarna. Terus nah ini cetakannya tahun 2010 ya. Diterbitkan oleh PT Gramedia katanya nih. Nah, di sini sudah ada memulai ya, chapter 1 untuk Dracula dan semua vampir yang aku cintai. Nah, jadi dia ini lagi mencari karakter vampir pertama ya. Nah, seperti biasa nih, awal halaman sudah mulai misterinya udah muncul ya. Tiba-tiba yang entah dari mana lah pokoknya udah langsung datang aja. Agen-agen rahasia gitu. Nah, saya cerita singkat aja. Jadi di edisi kedua ini si Hellboy ini diperintahkan untuk mencari jasad si Vladimir ya. Katanya ini vampir pertama. Jadi dia ini pernah kalah beberapa kali ikut perang, tapi pas besoknya pas kalah dia dibawa pulang, akhirnya besoknya ikut perang lagi gitu. Nah, jadi banyak misteri dan itu berkali-kali katanya. Nah, terus di sini ada agent-agent spesial gitu ya. Di sini sebenarnya agent yang paling kuat itu ada 3 ya. Hellboy, Lee Sherman, sama Abe Sapien. Nah, sedangkan yang ini tuh cuman figuran doang nih. Jadi udah diperkenalkan cuman beberapa halaman, pas halaman selanjutnya ya udah nggak ada gitu. Jadi memang karakter sampingan aja ya, karena BPRD itu kan kantor yang memang menangani masalah-masalah paranormal teman-teman ya. Jadi kalau untuk masalah teroris yang lain yang gitu kan itu sama polisi FBI, tapi untuk masalah
berbau supranatural, nah mereka bekerja teman-teman, menghandle gitu ya. Oke, itu cerita singkat aja sih ya. Nah, ini art visualnya sebenarnya unik teman-teman. Nah, di sini Hellboy seringnya diberikan misi solo ya, sedangkan teman-teman yang lain tuh dibagi berregu gitu, karena si Hellboy ini memang kuat. Karena Hellboy ini sebenarnya cerita dari dunia komiknya itu dia ini sebenarnya Dajjal, jadi pembuka gerbang neraka. Nah, tangannya ini memang kelihatan gede, terus di bagian kepalanya ini kan ada tonjolan ya, 2 tonjolan gede, karena itu memang tanduknya. Jadi tanduknya itu dipatahkan, jadi nggak mau dia tuh punya tanduk gitu. Nah, si tangannya, nah ini tangannya gede ini adalah kunci gerbang neraka ya. Nah, di sini musuhnya ini sudah diperkenalkan ya, ada namanya Rasputin. Rasputin juga ini adalah karakter terkenal di dunia dari Rusia kalau nggak salah ya. Nah, ini foto aslinya kalian bisa searching nanti di Google. Nah, jadi Rasputin ini dia itu pernah mengikuti sebuah kerajaan gitu ya, diangkat dan akhirnya dia itu digulingkan, dikudeta. Jadi udah menjadi orang kepercayaan sama orang kerajaan, tapi malah dikudeta karena makin kesini si Rasputin ini malah nyeremin teman-teman. Nah, dia udah diracun, udah tusuk, udah di apapun, tapi masih tetap kuat dan bangkit gitu. Entah kenapa, jadi kayak punya kemampuan tersendiri. Dan ini bukan cuma sekedar cerita komik, tapi memang cerita aslinya seperti itu teman-teman ya. Kalian bisa searching lah. Nah, terus, musuh bebuyutannya yang paling tinggi ya, si Hellboy ini punya musuh namanya Ogru Jahat. Nah, di sini nih ya. Ogru Jahat ini berbentuk kayak gurita gitu, terus dia itu disegel di dalam sebuah kristal, dan itu kristalnya itu ada 7. Mungkin Ogru Jahatnya memang punya 7 gitu ya, 7 jiwa atau 7 monster. Nah, si Ogru Jahat itu bisa datang ke dunia melalui perantara si Hellboy gitu teman-teman. Nah, si Rasputin ini pengen mendatangkan masa itu dengan cepat-cepat gitu ke dunia. Jadi biar dunia itu cepat hancur. Nah, begitulah inti ceritanya ya. Oke, kita akan bahas bagian kekurangan dari komik Hellboy ini. Dimana kalau kalian belum dewasa ya, atau misalnya masih remaja atau di bawah umur, kalau kalian baca komiknya ini, jujur aja cerita komiknya itu penuh dengan kayak puitis gitulah kalimat-kalimatnya. Contohnya di sini nih ya. Dengarkan perkataanku, anakku, dan lakukan apa yang kuperintahkan. Mengerti? Gadis yang baik. Malam, pastikan semua jendela tertutup. Pastikan anakmu berdoa dan tidur dengan tasbih di tangannya. Di pagi hari, bawa anak-anak ke rumah saudaramu di Bukares. Dan jangan pernah kembali lagi ke sini. Nah, jadi kayak gitu tema cerita yang disampaikan dari kalimat-kalimatnya. Mungkin kalau kalian nggak percaya, ada lagi nih. Ya, banyak sih nih sebenarnya nih kata-katanya. Cuman ada yang paling puitis banget nih. Oke, nih ada kata-kata puitis lagi ya. Ini contohnya nih. Nah, di sini nih ya, semoga kalian bisa lihat nih. Abraham Sapien, apa kau dengar bel kematian berdentang untukmu? Keluar gua Nom Yabix, gelap dan mengerikan. Samudra memanggil anaknya untuk pulang. Teng, teng. Nah, kayak begitu ceritanya ya. Terus ada lagi nih, lihat nih, tuh. Kapan kita bertiga akan bertemu lagi dalam guntur, kilat, atau hujan, ketika hiruk pikuk ini berhenti, ketika pertempuran kalah dan menang. Nah, ada lagi nih, kata-katanya itu berat-berat nih. Nah, ini karakter yang dicari ya sama si Hellboy nih di komik ini nih. Nih, darah pucat abadi Hekatela yang mengaliri nadi mereka. Membuat gerak anggota tubuh, membuat jantung berdetak, membuat otak bekerja dan berpikir. Dahaganya adalah dahagaku juga.
dan aku memiliki darahmu sebagai pelepas dahaga. Nah, waktu di usia remaja, teman-teman, baca komik ini tuh bingung banget, ya, pusing. Ini bahasanya tuh model apa gitu ya. Tapi pas udah dewasa, udah paham gitu. Ceritanya menarik juga gitu kalau dipikir-pikir gitu ya. Kekurangannya mungkin itu ya, dari segi bahasa, penyampaian ceritanya memang terlalu berat, tapi ceritanya unik pastinya. Terus kekurangan lain itu kita itu harus paham betul dengan dunia mitologi atau mitos-mitos ya yang terkenal, terutama yang ada di dunia, teman-teman. Kayak tadi Rasputin ya, terus ada di sini karakter namanya Baba Yaga. Nah, ini nih Baba Yaga ya, penyihir nih, dia punya rumah, terkenalnya itu dia punya rumah sihir dengan kaki ayam. Terus ada Medusa, terus ada burung bentuknya wanita gitu ya, kayak tadi tuh ada tuh. Nah, itu tuh kita harus tahu gitu dengan mitologi-mitologi yang kayak begitu. Dan kalau misalnya kita nggak paham dengan background latar belakang dari si karakter itu, ya kita kurang relate gitu ya dengan penyampaian isi komik Hellboy ini, teman-teman. Nah, terus untuk kelebihan ya udah pasti gambar art visualnya unik ya, terutama kalian yang mungkin udah nggak asing dengan karya-karyanya Mike Mignola, itu memang unik-unik semua. Ala blockingnya itu nyentrik gitu ya. Terus apalagi ya kelebihannya, ya udah pasti kalau yang komik ini ya bahasanya Indonesia, tapi kalau kalian mau beli untuk edisi yang lain yang berbahasa Inggris ya bisa didapetin, karena banyak juga yang jual online dengan harga yang masih murah, teman-teman. Tapi khusus untuk yang bahasa Indonesia ini dihargai mahal, dan saya memang cukup senang banget dan bangga sekali dengan mendapatkan komik ini. Tapi nyesel juga karena waktu dulu tuh nggak sempet ngeborong ya, padahal cuma 3 edisi, teman-teman ya. Dan asal kalian inget nih, harganya 45.000 dan komiknya asli diterbitkan sama Dark Horse ya. Oke, mungkin segitu aja untuk polemik kita hari ini. Moga kalian bisa menambah wawasan tentang perkomikan kalian. Dan kalau misalnya kalian suka ya, atau menemukan komik ini mungkin di toko atau di pasar buku ya, silakan langsung beli aja, guys. Tapi kalau kalian cuman mau beli tapi belinya secara online, ya harganya mahal banget, teman-teman, bisa berkali-kali lipat. Dan saya nggak saranin kalian buat beli komik di harga kisaran segitulah. Mendingan kalian beli atau manfaatin untuk kebutuhan kalian yang lain ya. Oke, segitu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Kalau bermanfaat silahkan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you and say goodbye.